Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, minta tolong ketua kelas disiapkan. Iya. Semuanya sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama dan jangan masing-masing. Ketentuan pelajaran jam pelajaran ke-7. Berdoa dimulai. Aisyah, Ananda Nabila, Aila, Balkis, Akif, Bara, Catur, ada lagi? Apa itu gambar pertama? Ronsen. Ronsen apa itu? Ronsen dada. Kalau yang kedua? Apa yang terbesit dalam pikiran kalian ketika melihat gambar yang kedua? Takutkah? Serukah? Bahaya apa? Bahaya. Kalau yang ini pertama? Enggak. Pernah di ronsen? Ada yang pernah? Siapa? Oh, nah, di ronsen apanya? Kira? Untuk apa? Buat masang kawat gigi di ronsen. Ini radiasi. Ini berarti sesuatu yang bermanfaat. Ini berarti sesuatu yang bahaya. Radioaktivitas. Dia seperti dua mata pedang, bisa bahaya dan bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, radioaktivitas. Nah, radioaktivitas ternyata radioaktivitas adalah emisi. Emisi artinya apa emisi? Emisi itu berarti gas buangan, berarti dikeluarkannya ya. Emisi radiasi secara spontan, otomatis dia karena sifatnya secara alam, makanya disebut spontan. Radioaktivitas memancarkan 3 gelombang, yaitu alfa, beta, gamma. Apa sih bedanya? Lihat dari gambarnya, daya tembusnya. Alfa selembar kertas hanya sampai sini. Ke aluminium nggak bisa. Ke timah apa lagi? Lebih tebal. Beta bisa tembus kertas, bisa tembus timah, tapi nggak bisa. Sebab aluminium tapi timah nggak bisa. Gamma bisa tembus sampai ke timah. Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Daya tembusnya gamma. Oke. Pertanyaan kedua, menurut kalian dari gambar ini yang paling bahaya berarti yang mana? Oke, yang paling gak bahaya? Alfa. Oke, kita kunci dulu kesimpulan kalian dari gambar ini. Menurut kalian dari gambar ini yang paling bahaya adalah si gamma karena bisa tembus sampai ke timah. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ternyata bahaya radioaktivitas di luar tubuh. Alfa kalau kita ini badan hanya sampai sini. Beta, gamma makin dalam. Radiasi akan mengionisasi atom dalam sel hidup, dapat merusak sel dan menyebabkan kanker atau leukemia atau kanker-kanker yang lain. Tapi di luar tubuh, beta dan gamma lebih berbahaya karena dapat menembus kulit dan masuk ke organ tubuh. Jadi radiasi hanya baru di luarnya, sedangkan radiasi alfa baru di luarnya, sedangkan beta dan gamma bisa sampai masuk ke dalam. Ini adalah menjelaskan produk akhir proyek, kemudian bagaimana EA dapat membantu poster edukatif tentang radioaktif melalui yang namanya rekayasa prom. Oke. Rekayasa prom. Ini kan? Oke, kita mau bikin apa tadi? Poster edukasi tentang radioaktif. Ini kan? Oke, tentang rekayasa prom. Biasanya kalian pakai EA-nya apa? ChatGPT, tahunya ChatGPT doang nih. Gemini.
ya, kemarin udah belajar, nggak boleh bacanya Gemini, tapi apa? Nah. Kalau Canva bisa Canva? Nah, ada Canva Magic AI, ada dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan buat poster edukasi tentang ini menggunakan bantuan AI. Tujuan kita hari ini, bagaimana cara menjelaskan konsep radioaktif. Ini akan kalian gunakan dalam menentukan proyeknya, mencari promnya. Jadi posternya harus menjelaskan konsep radioaktif secara visual sehingga masyarakat umum paham apa yang dimaksud di dalam poster kalian. Selanjutnya, apa yang akan kalian tampilkan? Nah, kita dalam mendesain proyek bagaimana cara memberi perintah prompt agar AI membuat konten seperti ini. Di sini ada apa? Ada kalimat-kalimat yang akan disampaikan. Judulnya adalah uranium. Berarti adalah prompt-nya harus apa? Tidak boleh hanya menunjukkan buatkan desain poster radioaktivitas. Kira-kira akan keluar kayak gini nggak? Enggak. Kemudian contohnya saya buatkan teks poster edukatif tentang manfaat dan bahaya radioaktif dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya bahasa populer dan ramah remaja. Ini bisa contohnya. Jadi mendesain perencanaan proyek harus detail. Ketika belum detail, kalian generate menjadi multi prompt. Jadi generate lagi. Sekarang kalian sudah dibagi kelompok. Kalian bagi anggota kelompok untuk apa aja? Cari ide temanya, kemudian cari judulnya, cari sumber informasinya siapa, kemudian menyusun prompt, bagi tugas, kemudian mengenerate hasil yang ditampilkan, kemudian siapa yang mempresentasikan. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, perwakilan satu kelompok saya kasih LPPD. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Yang ini kelompok 5. Kita kelompok 6. Oke. Selanjutnya ini kelompok cari dulu radioisme itu apa dan mana yang berdasar dengan pengalaman. Kamu pakai udah menjaga kesehatan modern. Ini dikirim di grup dulu dan kamu sertakan ininya, sertakan promnya. Iya nggak apa-apa, prom yang itu kan nanti bukan jawaban promnya. Oke. Apa? Yang itu namanya mengenerate prompt. Oke. Coba. Coba.
jangan gambar kartun, tapi gambar yang real. Cari dulu radioisotop itu apa. Nah, berarti tambahkan tentang apa bahayanya, kemudian namanya perannya, ya kan? Tambahkan bahayanya, perannya. Kamu pakai apa? Kamu udah Gemini. Kamu nanti dikirim di grup dulu dan kamu sertakan ininya, sertakan promnya. Ya, radiasi, dampak. Nah, promnya mana? Kalimat promnya. Buatkan pasal dampak radiasi bagi manusia dan alam. Kan berarti belum detail kan? Tulisannya dibuat apa? Kemudian tambahkan informasi bahayanya apa saja. Nah, tulis kan ini apa ya, warnanya masih sama nih. Ini kan dilihat nggak enak ya. Nah, tambahkan. Jadi kita mengenerate promnya, ditambahkan lagi, tambahkan dari prom di atas kah, atau backgroundnya diganti kah, atau ada tanda yang lainnya. Saya kasih tema apa? Sabar ini ngeles. Yang ini kan, dokter dan kesehatan. Jadinya isotop yang menyelamatkan nyawa. Berarti tentang apa? Mana infografisnya? C17, ya kan? Itu disebut isotop kan? Ada isotop, isomer, ada isotop, isoton, punya nomor atom yang beda. Itu disebut isotop. Nah, yang dipakai itu apa isotop yang dipakai? Jadi kamu cari dulu informasinya. Cari isotop yang dipakai dalam dunia kesehatan itu apa? Nah, cari info tentang itu. Hujan radiasi. Jangan pada bahaya. Ya, temanya mana? Hujan itu berarti dari bantuan laboratorium apa? Bantuan radioaktif uranium dan beta berbahaya seperti Nah, ini kan yang tabel ini kan adalah contoh prom pembukanya loh. Lihat kan KPD-nya. Di yang kolom ketiga itu kan prom pembukanya. Oke? Masukkan sederhana ya. Buatkan yang simbol ada bahayanya, dampak uranium. Nah, kan berarti dia hanya mencarikan gambarnya, kemudian dampak pada tubuh. Tapi kan di dalam ini nggak dijelaskan dampaknya apa. Nah, makanya kalian mencari info dampaknya si uranium itu apa, dampaknya apa, sebutkan di dalam prom. Pada kesempatan ini mungkin saya mewakilkan kelompok 5 untuk perkenalan pada kalian. Poster koordinasi mengenai penjelasan modern atau radioaktif itu merupakan bentuk radioaktif yang tidak berbahaya bagi manusia. Ini dilakukan beberapa peran utamanya seperti kemudian proses transformasi, pemantauan tubuh, terapi penyakit, hingga sterilisasi laten sendiri. Di paling bawah adalah keamanannya untuk memberikan pengetahuan lebih luas bagi masyarakat yang membaca mengenai pentingnya dan manfaat dari radioaktif. Atau dokter memakai pelindung radiasi dan sebagainya.
Jadi dijelaskan gambarnya mau apa nih? Untuk menambah kesan yang menarik dan warna yang kontras. Dan carikan informasi dan materinya yang memiliki subtema peran radio isotop. Saya pengen dengar pendapatnya kelompoknya Hilda. Bagaimana ketika kamu melihat poster ini? Cukup informatif atau ada hal yang kurang menurut kamu? Apa? Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi infonya sesuai, radio isotopnya akan dipakai untuk namanya untuk apa, keamanan. Lanjut kelompok berapa? Yuk, yang sudah ready? Oh belum. Seadanya dulu, nggak harus sempurnakan, kita sambil feedback. Kelompok siapa? Ya. Kelompoknya tadi yang saya lihat itu penyanyi Laras ya? Ya, Laras. Ya. Laras belum mirip tempe ibu, ini. Oke, silakan. Siapa yang mau? Oke, silakan. Siapa yang mau? Ready? Ya, silakan. Terus kita di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kelompok kami menampilkan dampaknya itu sendiri terdapat pada dampak manusia dan juga pada dampak alam. Dampak manusia yaitu faktor dan juga mutasi, kemudian genetik, terus kerusakan organ, sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh itu juga upaya pencegahannya yaitu batasi paparan dengan menggunakan alat pelindung diri dan juga patuhi prosedur Patuhi prosedur apa ini? Keselamatan dan ketaatan. Apa ini? Keselamatan dan ketaatan. Oke. Kelompoknya Niko itu adalah temanya apa, Mas? Radio isotop dalam dunia medis ya. Oke, yuk lanjut. Ibu buka dulu dong kalau mau presentasi gimana. Baik, selamat siang teman-teman. Saya mau menjelaskan isotop yang menyelamatkan. Ayo yang lainnya, kelompok lainnya perhatikan dulu, jangan maju. Ini untuk isotop yang dapat menyelamatkan nyawa adalah I-131 atau iodin 131. Nah, ini yang dapat melakukan iodin 131 itu dia bisa diberi kanker tiroid dan terapi radiasi. Oke, radio isotop untuk diagnosa dan terapi kanker. Oke, lupa pertanyaannya, apakah poster ini sudah informatif? Belum, kurang. Kira-kira harus tambahkan apa di promnya? Apa? Materinya apa? Berarti tentang apa? Manfaatnya dia untuk nyembuhin tiroid. Apa kira-kira? Supaya dia informatif. Dampaknya, efeknya ya. Oke, berarti tambahkan efeknya. Kemudian apa lagi bisa tambahkan? Efek lain? penjagaan nafasnya di wadah itu berarti dia pakai gimana ya? Cara kerjanya. Oke, berarti promnya nanti ditambahkan dampaknya. Oke, dampak atau efeknya. Oke, keduanya adalah bagaimana si tiroid
bagus. Gambarnya menarik. Hah? Dicoba. Ya. Itu tuh. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Kata emisi energi dasar dari reaksi jatuh biasanya menggunakan uranium atau plutonium. Terus manfaat dari energi besi ramah lingkungan itu meminimalkan efek rumah kaca karena emisi karbonnya sangat rendah, menjadikan salah satu sumber energi terbersih yang tersedia. Oke. Terus Ada aplikasi di masa depan pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menyediakan listrik dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Energi untuk transportasi bahan-bahan nuklir dapat digunakan untuk kapal selam dan kapal selam. oke. Di sini saya melihat antara pro sama hasilnya ya. Ekonomi modern di tengah landscape hijau dan langit biru. Gunung atau pepohonan di atas belakang. Oke. Poster itu harus imbang antara gambar dan tulisan. Coba, ada yang bisa kasih saran untuk poster ini? Coba, kelompoknya Ayolah, ayo bermaju. Kelompoknya Sinta bisa kasih saran nggak untuk poster ini? Kasih sarannya apa, feedbacknya? Masukan untuk poster ini, ada nggak? Ya, ini mungkin tulisan posternya kurang kelihatan, kurang jelas gitu. Kurang jelas, berarti itu perbaikan filmnya ya. Oke. Kemudian dari kelompoknya bisa kasih masukan untuk kelompok ini? Delon bisa kasih masukan untuk kelompok? Oke. Atar. Kayaknya mau ngomong sesuatu ya, Pak. Mau pendapat. Ya, pendapat Atar. Oke, elemennya kurang betul. Nanti bisa tanya kira-kira memberikan sarannya apa, Atar bisa sampai Oke, tunggu kelompok yang di sana. Dengarkan dulu kelompok yang presentasi. Ayo. Radiasi kosmik dari luar angkasa berasal dari matahari dan bintang bintang. Tingkat paparan kedua ada radiasi terestrial. Yang ketiga ada gas radon. Yang keempat ada radiasi internal dari dalam tubuh kita. Udah. Lebih dari 85% paparan radiasi berasal Oke, terima kasih. Kalau dari judulnya, kalau saya mau masukkan, kalau dari judulnya, kemudian itemnya keren. Nah, kenapa? Jejak radioaktif. Berarti dia menjelaskan jejak radioaktif itu dari mana sih? Kosmik berarti dari luar angkasa. Radiasi dari kerang bumi. Nah, radiasi dari radon, radiasi dari utara. Jadi poster ini menunjukkan bahwa radiasi itu tidak semuanya bahaya, ya kan? Karena kita dikelilingi oleh radiasi. Bahkan dari radiasi tubuh kita pun ada, tubuh mengeluarkan zat radioaktif alami. Ada ini kayaknya kamu mau nulis ini deh, kalium, lithium, karbon 40. Nah, tulang kita itu menimbulkan radiasi, makanya bisa
Oke, dari kelompoknya Hasil. Biasa jawabannya berbeda. Apa yang kamu pelajari dari proyek ini? Menyusun prom. Oke. Ternyata menyusun prom susah apa gampang? Susah. Oke, lebih enak menyusun prom apa nyari template di Canva? Template di Canva. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, tantangan saat bikin prom, Rindu. Typo-nya banyak. Oke, terus tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan. Oke, kalau tantangan kelompok ini tadi setelah bikin proyeknya, tantangannya apa? Nggak sesuai yang kita mau. Promnya harus rinci banget. Oke, terus kadang typo. Oke, udah sama ya kendalanya nih. Oke. Ternyata sekarang saya nanya, bagaimana perasaanmu bekerja dengan AI? Memudahkan apa tidak? Memudahkan. Oke, good. Oke. Nah, jadi kita sekarang menguatkan. Radioaktif itu tadi manfaatnya ada yang dia manfaatnya di nuklir ya, menghasilkan pembangkit listrik tanpa emisi. Kemudian di dunia kesehatan untuk pengobatan kanker tiroid. Bahayanya ternyata bisa merusak bumi. Nah, sedangkan prinsip prompt engineering sekarang, oke. Jadi istilahnya gini. Kalian pernah minta tolong ke orang nggak? Tolong belikan saya bakso. Kira-kira yang disuruh akan bingung apa enggak? Bingung nggak? Tolong belikan saya bakso. Bingungnya di mana? Belinya di mana? Bakso yang mana kan? Iya. Enak nih hujan-hujan mau beli bakso. Nyuruh lah sama adanya. Tolong dong beliin bakso. Kira-kira adanya bingung nggak di jalan? Beli bakso di mana? Ternyata yang jualan bakso ada 10 orang nih, 10 gerobak. Berarti harus dijelaskan bakso yang mana? Bakso yang di pertigaan. Udah jelas belum? Belum. Ternyata pertigaannya ada 4. Ada baksonya semua lagi. Berarti ditambahkan lagi. Beli bakso di pertigaan yang ada bendera merah putihnya. Udah jelas belum? Belum. Tambahin lagi. Udah dapet nih ketemu gerobaknya. Ternyata menu baksonya ada 5. Bakso keju, bakso mercon, bakso telur, bakso urat. Berarti dijelaskan beli bakso urat. Udah jelas belum? Belum. Apa yang biasanya kalian? Kuahnya dicampur apa dipisah gitu kan? Nah, setelah kuahnya dicampur dipisah, kasih bawang goreng nggak? Kasih daun bawang nggak? Terus kemudian apa lagi? Minyak bihun apa soun? Dicampur nggak? Kasih sayur nggak? Jadi prompt itu adalah perintah. Kalian harus memberikan promptnya sedetail mungkin. Makanya sebelum membuat prompt harus tahu teori dasarnya dulu. Apa yang mau dicari? Radioaktivitas, mau cari uranium. Uraniumnya itu apa sih uranium? Berarti manfaatnya, bahayanya, dampaknya. Cari dulu, baca. Kemudian desainnya harus bagaimana? Tulis posternya. Mintanya warna apa? Tulisannya melengkung kah? Ada garis bawahnya kah? Jadi prompt adalah perintah yang bekerja sesuai apa yang diinputkan. Semakin detail promptnya, maka hasil yang diperoleh akan semakin bagus. Gitu? Oke. Sekarang dari semua poster, kira-kira 5 poster, berapa poster ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kira-kira poster yang paling bukan paling sempurna. Nah, paling oke lah. Nah, kira-kira poster yang mana?
siapa? Kera. Ada pendapat lain? Kelompok Kera selain kelompok Kera? Oke. Setelah kelompok Kera, kelompoknya siapa? Kelompok saya. Kelompok saya. Kelompok saya maksudnya Ridho. Oke. Kita ambil satu ya. Kelompok ini. Oke, good. Ini kita nobatkan poster terbaik di atas. Oke, sampai sini ada yang pikir kan? Oh ya, tadi Kira pakai poster apa? Sorry, pakai mesin engine-nya apa? GPT. Ya. Yang kelompok ini pakai apa? Gemini. Yang ini? GPT. Kelompoknya juga pakai GPT. Kelompoknya Cinta? Gemini. Nah, menurut kalian antara Gemini dan ChatGPT lebih enak yang mana? Hah? Berarti belum ada yang pakai Canva Magic AI ya? Belum. Jadi bisa dicoba. Ternyata mesin engine AI juga berbeda-beda, tergantung algoritma yang dipakai. Oke? Sampai sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak. Nah, kemudian jangan menggunakan AI untuk sesuatu kejahatan, kemudian apa lagi? Keburukan, kriminal apa lagi? Ingat, pesan hari ini, teknologi hanya alat. Kecerdasan sejati muncul dari rasa ingin tahu dan semangat belajar tanpa batas. Terus bereksperimen pakai ilmu tumbuh bersama keberanian untuk mencoba. Gunakan AI dengan bijak. Tidak boleh digunakan untuk kriminal atau kejahatan yang merusak dan merugikan orang lain. Sekian, terima kasih untuk kelas ini. Good job. Saya tutup. Wassalam.